Suatu hari di sekolah SMA Tunas Bangsa, ada sekelompok anak yang selalu membuli murid yang tidak selevel dengan mereka. Dan ada juga sekelompok anak yang baik dan mereka selalu membela teman-teman yang dibuli oleh anak pembuli itu. Hari Senin pun tiba, murid-murid memasuki kelas setelah upacara. Di kelas. Aduh, udah banget sih habis upacara. Gak kira lo doang, gue juga kelas udah mau panas. Anda ya saya upacara sendiri gue juga pusing. Mau di upacara ini DP apa yuk? Ya elah, kayak gitu aja pakai update. Sementara itu di bangku 3 orang sedang membicarakan hal yang serius. Teman-teman, kalian udah ngerjain belum PR bahasa Indonesia kemarin? Terima kasih. Udah, semalam aku ngerjain. Emangnya kenapa? Kamu belum sih ya? Udah kok, aku cuma ngingetin kalian aja. Topiknya ada yang belum ngerjain. Makasih Han sudah ngasih kita, tapi kamu akan mengingatin aku sama Jesse pasti ingat kok pada PR namanya mereka. Pan, jangan cari masalah sama mereka. Aku cuma cari masalah sama mereka aja yang jadi salah sendiri. Apa lo liat dia tuh Daniel? Apa sih, siapa? Tadi tuh anak sosok baik itu liatin gue, kok berani banget kan dia? Oh my god, sekarang mereka udah berani sama kita. Lihat-liatin. Mau lo apa sih? Mau cari masalah sama kita? Jadi banget sih udah serius awal. Kalau kita alay, terus apa? Goodbye. Assalamualaikum. Akhirnya bel masuk kelas pun berdering. Itu tandanya perang adu mulut pun berhenti. Sebentar selesai ya. Guru pun masuk kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan masuk, Nak. Hari ini dia tuh rambutnya kayak vokalis S12. Pakai juga gitu. Pakai bobot lagi. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Guru Anak. Pagi saja saya Anam. Saya pindahan dari SMA 03 Cianjur. Baiklah anak-anak, ada yang mau bertanya tentang anak? Sekali kita dengan sekolahnya. Tinggal tutupi pacar nih. Saya Bu, kenapa kamu pindah sekolah ke sini? Jadi kepo banget sih. Gak apa-apa kok, soalnya orang tua saya tidak. Ada yang mau bertanya lagi? Ya Bu. Ya sudah, kalau begitu anak silakan kamu duduk di sebelah Mas Tida. Lah, kok duduk sama saya sih Bu? Tuh bangkunya Jesse kosong. Sudah, jangan protes. Kita mulai pelajaran hari ini. Saat mereka sedang asik belajar, tiba-tiba bel istirahat berbunyi. Udah bel, jajan yuk. Ayo. Cus. Beberapa bulan kemudian, Ana menjadi teman baik Hana, Fani, dan Jessie. Mereka selalu belajar bersama, belajar kelompok bersama, dan sering jalan bersama. Ya, walaupun mereka sering jalan ke toko buku untuk melihat buku-buku terbaru. Sementara geng pembuli itu terus mengganggu Anam yang menurut mereka sering dijadiin bahan bully. Di suatu kelas, murid-murid tampak riuh membicarakan tentang ulangan yang akan mereka hadapi pada pelajaran pertama. Sebagian siswa sibuk belajar dan menghafal, sebagian sibuk membuat contekan. Dan ada juga yang tidak peduli dengan ulangan itu. Di pojok, 3 orang siswi sedang sibuk mengancam seorang siswa. Mereka mengancam akan mengerjainya habis-habisan jika ia tidak memberinya contekan. Culun, awas ya kalau ngasih contekan ke kita. Lo tahu akibatnya kalau lo gak menuruti semua perintah kita. Ingat. Ya, aku bakal tuliskan pada kalian. Bel masuk pun terdengar, tak lama guru pun datang. Murid tampak riuh dan gelisah. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Seperti yang telah kita sepakati kemarin, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Siapa serta tempat kalian? Dan ingat, saat ulangan berlangsung, tidak boleh ada yang menoleh ke kiri dan ke kanan teman kalian atau mencontek. Mengerti? Ngerti Bu.
lagi saya pergoki kamu menoleh, saya ambil kertas kamu. Waktu terus berjalan. Kebanyakan siswa gelisah karena kertasnya masih bersih dari jawaban. Tetapi anak sudah selesai mengerjakan soal ulangan dan dia bergegas keluar. Saat Arif keluar, anak melihat wajah Dewi yang melototinya. Baiklah anak-anak, jika Dewi sudah selesai, boleh kumpulkan dan silakan keluar. Ya, silakan kumpulkan. Wah, kacau si anak nih. Tak lama kemudian, oke anak-anak, waktu sudah habis, silakan kumpulkan. Beda rasa soalnya masih aku. Iya, apalagi gue nih gara-gara si anak itu tuh. Nasida, Dewi, Mila, segera kumpulkan, jangan ngobrol. Ya bu. Telah dilewati waktunya murid-murid pulang. Namun Anam, Hana, Fani, Jessie memilih untuk menuju ke taman sekolah yang tak jauh dari kelasnya untuk belajar bersama. Sedangkan geng pembuli itu mencari si Anam. Mana lagi di sekolah? Itu dia lagi duduk sama si Fani, Jessie sama Hana. Yuk kita samperin yuk. Yuk. Turun. Mau cari masalah sama kita? Jawab. Enggak kok. Alah, maunya apa sih? Gara-gara lo kita jadi marah sama guru, tau gak? Hei, kalian jangan nyalah-nyalah gitu dong. Itu sih salah kalian sendiri gak belajar. Diam lu. Gue gak ada masalah. Gue gak ada urusan sama lo. Ya, aku minta maaf tadi aku takut guru. Oh, enak banget lo ya yang minta maaf. Mila, cepat ambilkan air. Dewi, siram mukanya ke Anam. Siapkan sama. Cukup keper. Ini kerjaan PR kita. Kalian nyabu juga. Jangan lupa buka. Awas kok. Cabut. Ayo. Geng kapak sudah pergi. Kebetulan Jessie ketemu Anam di tengah jalan. Sebenarnya mereka pulang satu arah, tetapi tadi Jessie ada urusan jadi tidak bareng. Yang jalan. Ada Ana. Kamu kok bawa buku banyak banget? Ya, ini baru satu. Punya siapa, San? Ya, Nasida, Dewi, Samila. Lah, kok ada di kamu? Keesokan harinya di sekolah, geng alay tampak sedang menunggu Anam datang di lorong sekolah dekat dengan kelas mereka. Kemana lagi di culun belum datang-datang? Dia nomor. Mana PSA? Ya, dulu. Cepetan dong. Makasih ya, Nak. Sampai bertiga. Akhirnya bel masuk berbunyi. Saat sedang belajar, Nasida malah melamun. Dia melamun mengagumi si cowok cupu yang ternyata sangat pintar dalam pelajaran. Gue jadi nggak mau dengan si Anam ya. Ih, jangan sampai gue suka sama dia. Nasida, kenapa dari tadi saya lihat kamu melamun terus? Ada apa? Enggak bu, saya cuma pusing aja. Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran. Kalian buka halaman 15, kerjakan soal di situ. Ibu mau kantor dulu karena dia sudah mau pulang. Nanti kalau di Ya bu. bel pulang pun berbunyi. Dan geng ala itu sedang duduk di kelas sambil memasukkan buku mereka ke dalam tas. Sambil berbincang-bincang, sementara Anam sudah keluar duluan. Enggak kok, aku cuma lagi pusing aja tadi.
sedang berbincang, ternyata Hana, Jessie, Fanny mendengar percakapan mereka. Ketua, ternyata cinta itu buka ya. Ya, mereka itu sering membeli anak. Tapi salah satu mereka itu udah juga punya anak. Itu namanya mesin laku. Haha, bener banget tuh. Heh, Lupa ada kalau ngomong jangan sampai lebar aja dong. Dasar. Kan sih lo gak usah pernah berubah gue. Jadi kalau bilang sama itu, ini lo keluar. udah Pak, sabar. Setelah dekat dengan kelas mereka. Kemana lagi di culun belum datang-datang? Iya dong, Bang. Mana PSA? Ya, dulu. Cepetan dong. Makasih ya, Nak. Sampai bertiga. Akhirnya bel masuk berbunyi. Saat sedang belajar, Nasida malah melamun. Dia melamun mengagumi si cowok cupu yang ternyata sangat pintar dalam pelajaran. Gue jadi nggak mau dengan si Anam ya. Ih, jangan sampai gue suka sama dia. Nasida, kenapa dari tadi saya lihat kamu melamun terus? Ada apa? Enggak bu, saya cuma pusing aja. Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran. Kalian buka halaman 15, kerjakan soal di situ. Ibu mau kantor dulu karena dia sudah mau pulang. Nanti kalau pergi Ya bu. bel pulang pun berbunyi. Dan geng ala itu sedang duduk di kelas sambil memasukkan buku mereka ke dalam tas. Sambil berbincang-bincang, sementara Anam sudah keluar duluan. Enggak kok, aku cuma lagi pusing aja tadi. Oh, Iya. jangan bilang lo suka ya sama cucu itu. Enggak lah, nggak mungkin lo lupa sama dia. Kita tahu kalau dia kok bisa sih? Lu suka sama si cewek itu enggak level banget sih. Ini sebel banget deh kalian. Saat sedang berbincang, ternyata Hana, Jessie, Fanny mendengar percakapan mereka. Ketua, ternyata cinta itu buka ya. Ya, mereka itu sering membeli anak. Tapi salah satu mereka itu udah juga punya anak. Itu namanya mesin laku. Haha, bener banget tuh. Heh, Lupa ada kalau ngomong jangan sampai lebar aja dong. Dasar. Kan sih lo gak usah pernah berubah gue. Jadi kalau bilang sama itu, ini lo keluar. udah Pak, sabar. Nanti kita keluar aja yuk. Kasihan tuh si anak udah nungguin. Ya kan orang ini tuh nggak bisa tinggal di sini kita belajar. Lu pada mau kemana? Ah? Takut kan lo? Dasar cemen. Dan kalau mendingan lupain ya sama si cucu itu. Iya, gue udah musuhan. Ya, lo harus lupain sih tuh. Ya, gue akan lupain lo si curan itu. Kita pulang. Setelah itu, Hana, Fanny, Jessie, dan Anam sedang belajar bersama di taman sekolah. Tiba-tiba Jessie berbicara serius. Kamu tahu nggak? Kalau si Nasida itu selama ini suka sama kamu. Nasi dia yang sering bully aku itu. Iya, Nam. Tuh kayaknya si Nasida kena kamu deh. Dia yang sering ngebully kamu, dia juga yang suka sama kamu. Jadi gimana, Nam? Apa yang harus kamu lakuin? Punya ide, ini harus disiplin. Keesokan harinya, siswa-siswi SMA Tunas Bangsa tampak membicarakan seorang yang kini berbeda dari sebelumnya. Ya ampun, aku ganteng banget sih. Iya sih, siapa sih namanya penasaran deh gue.
Tami, anak kelas lain yang dari tadi mendengar ucapan mereka, kini tertawa terbahak-bahak. Masa kalian nggak tahu sih dia siapa? Emang dia siapa? Kenal. Kenalin dong ke kita. Masa kita nggak kenal? Dia bukan teman gue. Tapi teman kalian berdua kali. Lalu saat mereka berbincang-bincang, Ana menghampiri mereka dengan sok coolnya. Hai guys. Ya ampun, dia suka sama gue. Hai Nan. Dia tahu nama gue demi apa? Astaga. Lu nama gue dari mana? Apa gue kenal di mana? Jadi lu tahu nama gue. Ini gue selama ini jadi bahan kuliah. Salah. Malah ya, nanti mana nggak ada suara gimana? Lu nama gue aja. Udah lah, Mir, mau capek apa nyari dulu? Aduh. Jangan dengerin Mila ya. Anak-anak. Kenapa? Emangnya ada yang berubah? Sumpah nama lu berubah 100 derajat Celcius. Dan Nasida pun akhirnya menyadari bahwa ia telah jatuh cinta kepada sosok orang yang selama ini ia benci dan sering dijadiin bahan bulian. Akankah Ana membalas perasaan Nasida atau malah membalas perbuatan yang selama ini Nasida dan teman-temannya lakukan kepada Ana? Entahlah, hanya diri Anam sendiri yang tahu. Makasih ya, berkat kalian aku bisa di rumah ini. Ini nih yang namanya sahabat, saling membantu sahabatnya. Iya, berkat kalian aku nggak berupaya lagi, aku nggak bisa lagi. Aku baru sadar bahwa aku harus jadi orang lain. Sip, tapi kalau udah ada di sini, kalau naik mes, kamu nggak boleh sombong. Setiap hari kalau ada yang bilang anak. Ya, pokoknya kalian adalah best friend. Pada saat bel pulang berdering, Kalian mau ngomongin, nanti kita makan aja ya. Boleh? Emang penting banget ya? Penting banget ya aku. setiap Ngomong apa? Mau balasin dulu gue. Enggak lah, kamusnya aku ambil sama kamu. Terus ngomong apa? Gue tahu rasa ini terlalu cepat buat lo. Gue tahu gue jadi cinta sama orang yang salah. Tapi masalah kalian yang buat aku jadi cinta sama orang lain. Aku nggak peduli soal pilihannya kamu. Aku nggak peduli permasalahan kamu. Yang aku tahu kamu tulus buat aku. Yang jelas, aku sayang sama kamu. Kamu mau gak jadi cinta perlahan-lahan? Nah, gue juga punya rasa yang sama sama lu. Tapi gue nggak bisa. Kamu gak bisa. Nggak bisa. Dan akhirnya Anam dan Nasida pun bahagia. Bagaimanakah kisah teman-teman Nasida seperti Mila dan Dewi atau teman-teman Anam seperti Jessie Hanovani? Masihkah mereka berantem? Yuk kita lanjut ke TKP. Hey, Ana, Jessie, Bani. Gue minta maaf ya sama kalian kalau selama ini gue punya banyak kesalahan yang bangga sama kalian. Dari dulu kita udah maafin kalian kok. Beneran nih kalian maafin kita? Iya, aku maafin. Oke. Lalu Nasida dan Anam Kita bilang kayak matahari. Kita udah habis terang.
Iya deh, tahu yang lagi sama-sama jalan bedanya nggak guys? Ya, sampai lupa sama kita berdua. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu kok bisa berubah kayak gini? Bisa dong, ya enggak? Flashback. Hana, Fani, dan Jessie pun dengan senang hati bersedia membantu Ana. Jadi, Fani, Jessie, sama Nasita. Aku supaya jadi kayak gini. Oh, begitu. Kalau Fani ini Wan, kamu bisa sih dong. akhirnya mereka pun bersahabat tanpa ada cekcok lagi. Dan mereka menyadari bahwa kebersamaan lebih menyenangkan daripada geng-gengan yang nggak jelas seperti dulu. Karena persahabatan itu segalanya. Selesai.